Halo, selamat datang di channel Info Edukatif. Kali ini kita akan membahas materi biologi tentang sel. Pertama-tama, subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mengetahui updatean dari channel ini. Selamat menonton. Pada materi kita kali ini, yaitu tentang sel, ada 7 aspek yang akan kita pelajari di materi ini, yaitu pertama, penemuan sel dan teori sel, kedua, tipe pada sel, tiga, komponen kimia sel, keempat, struktur sel dan fungsinya, kelima, sistem endomembran, 6. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan, ketujuh, mekanisme transport pada membran sel. Aspek yang pertama, penemuan sel dan teori sel. Sel pertama kali ditemukan pada tahun 1665 oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama Robert Hooke. Pada tahun 1674, penemuan tentang sel dikembangkan lebih lanjut oleh Anthony van Leeuwenhoek yang merupakan seorang pertama yang dapat melihat sel hidup, alga Spirogyra, dan bakteri dengan menggunakan mikroskop. Sejak penemuan oleh Anthony van Leeuwenhoek, ilmuwan berlomba untuk meneliti serta mengembangkan teori-teori sel. Berikut teori-teori sel yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan. Pertama, setiap makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Kedua, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Ketiga, sel adalah unit terkecil makhluk hidup yang menjadi dasar komponen penyusun makhluk hidup. Keempat, sel adalah unit hereditas yang dapat mewarisi sifat genetik. Kelima, merupakan unit fungsional karena melakukan fungsi kehidupan seperti sintesis protein yang memiliki kesinambungan dalam pembentukan sifat fisiologis dan morfologis, reproduksi dalam pertumbuhan dan perkembangan, serta pemanfaatan energi dan lain-lain. Aspek yang kedua, tipe pada sel. Terdapat dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Makhluk hidup tersusun dari salah satu tipe sel tersebut. Sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik dan bagian sel lainnya tidak terpisah. Nukleoid terdapat pada sel prokariotik, yaitu materi genetik yang terkonsentrasi pada suatu tempat. Sel prokariotik terdapat DNA sirkuler atau plasmid, ribosom untuk sintesis protein, membran plasma untuk membatasi sel, serta dinding sel di bagian membran plasma dan dilapisi seperti gel. Terdapat organel pelekatan berupa pili dan organel pergerakan berupa flagella. Aspek yang ketiga, komponen kimia pada sel. Setiap aktivitas yang dilakukan makhluk hidup menghasilkan senyawa kimiawi yang disebut biomolekul. Seluruh senyawa tersebut berinteraksi secara terarah dan teratur sehingga menunjukkan kehidupan. Makromolekul merupakan molekul yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun sebagian besar berupa polimer. Polimer merupakan molekul kecil yang disebut monomer. Monomer-monomer dihubungkan melalui reaksi kondensasi sehingga dua senyawa bisa berkaitan secara kovalen melewati pelepasan satu molekul air. Dalam sel hidup terdapat 4 makrometer, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Aspek keempat, struktur sel dan fungsinya. Aspek keempat, struktur sel eukariotik dan fungsinya. Pertama, membran sel. Lapisan tipis yang membatasi isi sel dengan lingkungannya di sekitarnya bersifat permeable dan semi-permeable karena hanya dilewati ion, molekul, dan senyawa tertentu. Tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Dari letak protein membran dibedakan menjadi dua, yaitu protein integra atau intrinsik dan protein perifera atau ekstrinsik. Fungsi membran sel sebagai reseptor dari luar sel. 2. Mengontrol masuk atau keluarnya zat dari dalam atau luar sel. 3. Sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. 2. Nukleus atau inti sel.
bagian terpenting bagi sel karena terdapat nukleoplasma dan nukleus, dan materi genetik berupa benang-benang kromatin, tersusun dari lipid dan protein. Terdapat pori-pori di sekeliling inti untuk mengatur keluar masuknya makromolekul dari nukleus. Fungsi nukleus: pertama, mengendalikan proses metabolisme sel. 2. Tempat replikasi DNA. Ketiga, mengontrol sintesis protein. Keempat, menyimpan informasi genetik berupa DNA. Tiga, sitoplasma merupakan cairan sel terletak di dalam sel, di luar organel sel, dan di luar inti sel. Merupakan cairan koloid homogen jernih. Mengalami transformasi dari konsentrasi air tinggi atau fase 0 ke konsentrasi air rendah ke fase gel. Terdapat garam, ion, nutrien, dan molekul organik lainnya. Fungsi sitoplasma: pertama, tempat bereaksinya metabolisme sel. Kedua, tempat sarana pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. Ketiga, tempat organel sel dari sitoskeleton. Keempat, sebagai tempat penyimpanan molekul organik seperti lemak, protein, enzim, dan karbohidrat. Keempat, ada ribosom, berbentuk butiran kecil dan terdapat dua jenis, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas sebagai penghasil protein yang digunakan oleh sel serta untuk metabolisme makanan. Ribosom terikat menempel pada retikulum endoplasma dan mensintesis protein untuk dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma, sekresi protein, serta untuk pembungkusan organel seperti lisosom. Fungsi ribosom yang terlihat pada ribosom sebagai sintesis protein dan masuk ke lumen retikulum endoplasma. Hasil protein tersebut disintesis di badan Golgi, yang letaknya tersebar pada sitoplasma untuk sintesis protein dan digunakan untuk metabolisme pada sitoplasma. Retikulum endoplasma merupakan membran yang berbentuk labirin dan berhubungan dengan inti sel, tersusun dari jaring-jaring tubula dan gelembung membran sisterna. Terdapat dua jenis, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus tidak bergranula, berperan dalam metabolisme karbohidrat pada sel hati yang menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen. Glikogen dihidrolisis sehingga menghasilkan glukosa, kemudian dilepaskan ke darah. Retikulum endoplasma kasar bergranula merupakan tempat dihasilkannya membran yang terbentuk dari protein dari ribosom dan perlu dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma dan ditahan oleh bagian hidrofobik protein. Retikulum endoplasma kasar merupakan tempat diproduksinya fosfolipid dan prekursor yang berasal dari sitosol. Keenam, badal Golgi atau aparatus Golgi merupakan organel yang terdiri atas kantong membran pipi dan vesikula-vesikula. Berperan sebagai tempat penyimpanan, pusat produksi, penyortiran, dan pengiriman hasil dari produksi sel. Materi dari vesikula diterima oleh badan Golgi untuk dimodifikasi, disimpan, dan dikirim pada permukaan sel atau tujuan lain. Fungsi badan Golgi: untuk membentuk dinding sel pada tumbuhan. Kedua, untuk sekresi sel atau membentuk vesikula berisi enzim untuk sekresi sel. Ketiga, membentuk membran plasma dari vesikula-vesikula yang dilepaskan. Keempat, membentuk akson pada spermatozoa yang berisi pemecah selubung sel telur. Ketujuh, lisosom merupakan organel yang berisi enzim hidrolitik yang mencerna makromolekul seperti enzim protase menghidrolisis protein dan enzim lipase menghidrolisis lipid. Merupakan produk dari retikulum endoplasma kasar, kemudian ditransfer dan diproses oleh badan Golgi sebagai tahap lanjutan. Fungsi lisosom: 1. Membantu dalam proses fagositosis.
dengan menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil seperti organisme uniseluler. Kedua, berperan pada pencernaan intrasel. Ketiga, melakukan autolisis atau perusakan sel sendiri dengan membebaskan semua isi lisosom. Ini terjadi saat hilangnya ekor katak saat metamorfosis. Keempat, melakukan autofag, yaitu mendaur ulang organel yang rusak. Delapan, perioksisom merupakan organel seperti kantong dan agal bulat. Terdapat butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Terbentuk dan tumbuh melalui penggabungan protein dan lipid di dalam sitosol. Setelah ukuran tertentu akan membara untuk memperbanyak diri. Mengandung enzim katalase dan oksidase. Enzim oksidase berfungsi untuk memindahkan oksigen agar bisa bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan hidrogen perioksida. Fungsi perioksisom. 1. Pemecah asam lemak menjadi mol kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Kedua, penghasil enzim oksidase dan katalase. Ketiga, pada sel hati sebagai penetralisil racun, alkohol, dan senyawa berbahaya lainnya. Perioksisom merupakan organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan penyimpanan lemak dari biji tumbuhan. Fungsi perioksisom pertama, penghasil enzim pengubah asam lemak menjadi gula untuk digunakan sebagai sumber energi pada biji berkecambah. Kedua, mengubah lipid menjadi gliserol dan asam lemak. Mitokondria, organel yang berbentuk silinder dan diselubungi oleh dua membran luar dan dalam. Membran dalam berbentuk lekukan-lekukan yang disebut krista. Krista memperluas permukaan membran untuk meningkatkan produktivitas respirasi sel. Di dalam membran terbentuk dua ruangan, yaitu intermembran dan matriks. Di dalam matriks terdapat sel ribosom, enzim respirasi sel, DNA, RNA. Disebut organel semi-otonom karena terdapat DNA untuk mengatur sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom di dalam organel tersebut. Mitokondria berperan dalam respirasi sel, metabolisme energi dalam sel, dan dapat menghasilkan ATP. Fungsi mitokondria: penghasil energi untuk asupan oksigen sel, mengatur kematian sel, menyimpan kalsium, melakukan oksidasi fosforilisasi dengan menghasilkan ATP dari ADP. Plastida merupakan organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Membran dalam dan luar dipisahkan oleh ruangan sempit intermembran. Plastida terdapat hanya pada tumbuhan dan alga. Plastida terbagi tiga, yaitu leukoplast, kromoplas, dan kloroplas. Leukoplast merupakan plastida tidak berwarna, terdapat pada sel-sel akar, umbi, dan biji. 2. Kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen selain klorofil, terdapat pada buah-buahan yang matang dan sel bunga. Kloroplas merupakan kloroplas berbentuk seperti lensa dan mengandung pigmen hijau. Vakuola merupakan organel berbentuk vesicula berisi cairan dan diselubungi membran tunggal. Vakuola yang terdapat pada organisme uniseluler dibedakan menjadi dua, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan merupakan rongga berisi suatu cairan dan diselimuti membran tonoplas, berfungsi untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil pencernaan makanan ke seluruh tubuh. Vakuola kontraktil berfungsi untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil pencernaan makanan ke seluruh tubuh. Fungsi vakuola pada tumbuhan: menyerap air sehingga menjadi lebih besar, tempat penyimpanan pigmen buah, daun, dan bunga, penyimpanan senyawa-senyawa organik dan gas. Sentrosom dan sentriol merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubulus yang terletak di dekat nukleus. Di dalam sentrosom terdapat sepasang sentriol, kecuali pada tumbuhan yang tidak terdapat sentriol. Sentriol berbentuk silinder dan terdapat 9 pasang triple mikrotubula yang tersusun.
Sentrosom bertanggung jawab untuk inisiasi sitokinesis atau pemisahan sel induk menjadi dua. Fungsi sentrosom. Sentrosom berperan dalam pembuatan sel serabut. Fungsi sentriol. Sentriol diperlukan untuk mengatur sentrosom. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang lentur dan kuat, berupa serabut yang terjaring dan tersebar di seluruh sitoplasma. Berdasarkan ukurannya dapat diberikan menjadi tiga, yaitu mikrotubula, filamen intermediat, dan mikrofilamen. Mikrotubula berfungsi sebagai pemberi bentuk sel untuk memisahkan ke arah kutub yang berlawanan saat pembelahan sel. Mikrofilamen berbentuk padat dan terdiri atas rantai ganda dari submin akrin yang terlilit. Mikrofilamen berfungsi untuk membuat lapisan sitoplasma luar memiliki gel semi-permeable. Mikrofilamen intermediate merupakan serabut protein yang menggulung seperti kabel, namun lebih tebal dari mikrofilamen, tersusun dari protein keratin. Berfungsi memperkuat bentuk sel, menjaga kestabilan posisi organel, tempat bertautnya nukleus, melapisi bagian dalam selubung nukleus. Dinding sel merupakan matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Bagian dinding sel tersusun dari selulosa di saat sel berusia muda dan mengalami penumpukan lignin saat sel mulai menua. Pada sel tumbuhan muda terdapat dinding sel lentur dan tipis. Di antara dinding sel primer, antar sel terbentuk pektin atau polisakarida yang bersifat lengket. Setelah sel tumbuh dewasa, dinding sel primer membentuk sel sekunder dari bahan selulosa yang kaku di antara membran plasma dan dinding sel primer. Fungsi sel mempertahankan bentuk sel, melindungi sel, dan mencegah penyerapan air yang berlebihan. Aspek yang kelima, sistem endomembran. Merupakan himpunan membran yang membentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal, baik yang terhubung secara bersama-sama, secara langsung, atau bertukar materi melalui transportasi vesikal. Sistem endomembran terdiri dari membran yang berbeda yang tersuspensi dalam sitoplasma di dalam sel eukariotik. Sistem endomembran meliputi retikulum endoplasma, badan Golgi, vakuola, dan lisosom. Mekanisme sistem endomembran. Selubung nukleus bersinggungan dengan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma menghasilkan membran berbentuk vesikular transport dan bergerak ke badan Golgi. Saat di organel lainnya, terjadi modifikasi struktur molekul vesikular. Selanjutnya, badan Golgi melepaskan vesikula-vesikula yang menghasilkan vakuola dan lisosom. Vesikula-vesikula hasil dari produk retikulum endoplasma bergabung untuk memperluas membran plasma dan menghasilkan protein sekretori atau produk lain keluar sel. Aspek keenam, perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, kloroplas, vakuola kecuali hewan uniseluler, dan plastida. Sel tumbuhan tidak memiliki dinding sel dan membran sel, sentrosom kecuali pada tumbuhan tingkat rendah, lisosom, dan sentriol kecuali tumbuhan tingkat rendah juga. Yang ketujuh merupakan aspek terakhir, yaitu mekanisme transport pada membran sel. Mekanisme transport dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel tersebut, interaksi sel lainnya, maupun dengan lingkungannya. Transport melalui membran dibedakan menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport pasif tidak memerlukan energi untuk transport, sedangkan transport aktif memerlukan energi untuk transport. Transport pasif meliputi difusi, fasilitas difusi, dan osmosis. Transport aktif merupakan kebalikan dari transport pasif. Transport aktif membutuhkan bantuan dari protein. Transport aktif juga dibedakan menjadi dua, yaitu transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Pembahasan pertama yaitu transport pasif. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma.
Difusi. Peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Fasilitas difusi merupakan jenis difusi yang terjadi akibat bantuan protein transport yang terdapat di dalam membran sel. Osmosis. Perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Yang kedua adalah transport aktif, adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeable dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Atau transfer zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi sehingga memerlukan energi. Energi tersebut berupa ATP atau adenosin trifosfat. Transport aktif meliputi pompa ion, konstruktor, endosis, dan eksositosis. Transport aktif primer merupakan transport yang memerlukan bantuan ATP atau aliran elektron. Transport aktif merupakan sistem penggandengan yang menggerakkan lebih dari satu molekul atau ion pada waktu yang sama. Pompa ion merupakan transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion sel yang berada di luar. Dilakukan oleh protein yang tertanam pada membran plasma menggunakan energi berupa ATP. Kedua, konstruktor merupakan transport dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat keluar lainnya. Endosis dan eksositosis merupakan transport partikel dari molekul besar melalui lipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Yang pertama, endositosis. Vesikula berisi makromolekul di dan Golgi dipindahkan sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma dan vesikula menumpahkan isinya keluar sel. 2. Endositosis. Makromolekul dikelilingi oleh membran plasma dan membantu vesikula, kemudian masuk ke dalam sel. Endositosis pada hewan meliputi fagositosis, pinositosis, endositosis yang diperantari reseptor. Sekian pembahasan dari saya kali ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.